Ya, selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit. Bersama saya Muhammad Reza Elam Taufani, Equity Analyst CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang memiliki nama PT El Nusa Tbk atau yang memiliki kode saham ELSA, sebuah anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Energi di bawah Pertamina Upstream Subholding yang telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan operasional yang cukup stabil pada kuartal pertama 2024 ini dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang mencapai saat ini 3,1 triliun rupiah. Langsung saja kita simak bagaimana kinerja dari saham ELSA ini di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan harga saham dari ELSA relatif cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, dan kita lihat pada tahun 2024 ini sudah menunjukkan penguatan yang cukup relatif menguat dibandingkan 2023. Nah, ini kita lihat saat ini berada di Rp424 per saham, dan kalau kita lihat perbandingkan harga saham dan juga laba bersih dari ELSA, mereka menunjukkan adanya korelasi yang cukup positif dengan apabila laba mengalami penurunan, harga saham mengikuti, dan kita lihat dalam beberapa tahun terakhir cukup menunjukkan adanya pergerakan yang cukup konsisten dan juga memiliki korelasi yang cukup baik. Dan kita lihat pada tahun 2024 ini, kita lihat harga saham berada di 424, dan kita perhatikan dari segi laba bersih 2023, kita lihat mencapai 503 miliar, yang artinya kalau kita perbandingkan ada potensi upside apabila harga saham ELSA dapat mengikuti dari kinerja laba bersihnya, maka ini dapat mencapai potensi kenaikan hingga Rp750 per saham. Namun tetap kembali lagi kita akan melihat bagaimana kaitan antara dengan profitabilitas, faktor dari kenaikan dari laba bersih ini, dan berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan kinerja solid dari ELSA. Kita perhatikan di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat kinerja solid dari perusahaan ELSA ini mampu menghasilkan laba kotor hingga 324 miliar rupiah, dan juga laba bersih mencapai 183 miliar rupiah pada kuartal pertama 2024. Sehingga ini menandai adanya pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 59% year on year, dengan margin laba bersih yang meningkat sebesar 61% dari periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau kita lihat kenaikan dari laba bersih ELSA ini terlihat pada tahun 2024 kuartal pertama yang merupakan tertinggi apabila dibandingkan sejak tahun 2015 dan beberapa tahun sebelumnya juga. Kita lihat 188 miliar ini juga didukung oleh beberapa faktor, dan apabila kita perhatikan kenaikan laba bersih pada kuartal 1 2024 ini apabila mampu sustain sepanjang 2024, tentu ini akan dapat menjadi potensi dari laba bersih ELSA ini dapat lebih tinggi kembali, bahkan hingga melampaui tahun 2023. Sehingga kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak atau harga minyak yang saat ini masih bertahan di sekitaran $80 per barelnya, ini menunjukkan level harga minyak yang relatif masih tinggi, sehingga kebutuhan dari permintaan minyak dari Indonesia ini mengalami peningkatan, sehingga kita harus mengikuti, dan tentunya hal-hal inilah yang menjadikan kinerja dari ELSA yang merupakan perusahaan yang juga menyediakan infrastruktur dari perusahaan minyak dan gas untuk mengambil eksplorasi dan berbagai macam hal terkait dengan oil and gas. Ini terdampak cukup positif dan sudah terefleksi dari kinerja kuartal pertama 2024. Nah, langsung saja kita simak bagaimana detail dari laba bersih ELSA hingga dapat mampu mencapai laba yang cukup signifikan pada kuartal pertama 2024 ini. Kita perhatikan di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan faktor yang juga mempengaruhi dari kenaikan laba bersih ELSA ini disebabkan oleh adanya kinerja perbaikan dari segmen-segmen yang dimiliki dari ELSA. Nah, kalau kita perhatikan terbagi dalam 3 segmen. Pertama adalah jasa hulu migas, kemudian ada jasa penunjang migas, dan juga jasa distribusi dan logistik energi dengan warna hijau. Nah, kalau kita perhatikan, revenue utama dari perusahaan berkontribusi dari jasa distribusi dan logistik energi, yang kedua dari
jasa hulu migas, dan yang ketiga adalah jasa penunjang migas. Kalau kita perhatikan dari segmen ini pada 2024, segmen jasa distribusi dan logistik energi menunjukkan adanya penurunan. Nah, kalau kita perhatikan di tengah penurunan tersebut terdapat penopang atau yang menggantikan dari kenaikan dari bisnis jasa hulu migas, yang artinya di tengah penurunan distribusi ini ada kenaikan dari jasa hulu migas, sehingga tentunya dengan kenaikan jasa hulu migas yang mana segmen ini juga memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, ini menyebabkan dari sisi laba bersih pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Kita lihat menjadi 74 juta dolar, sehingga ini akan menjadi sentimen yang juga cukup positif untuk Elsa sendiri, sehingga ini dapat mendorong kinerja dari laba bersih Elsa. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan bisnis yang terkonsolidasi ini didorong oleh segmen-segmen yang cukup signifikan, sehingga jasa hulu migas ini dapat menggantikan dari penurunan dari jasa distribusi logistik energi. Nah, faktor-faktor inilah yang dapat menyebabkan kuartal pertama dari 2024 Elsa ini menunjukkan adanya pertumbuhan. Namun yang perlu kita perhatikan, apakah pertumbuhan ini sustain dan masih akan berlanjut pada kuartal-kuartal selanjutnya. Sehingga ini akan dapat menjadi pendorong selama full year di tahun 2024 ini. Langsung saja kita simak di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi valuasi, kita perlu melihat kembali. Kita perlu perbandingkan dan juga kita lihat dari sisi valuasi, kinerja, dan juga kesehatan keuangan. Nah, kalau kita perbandingkan antara Wintermar, kemudian kita lihat Elsa dan juga Raja yang merupakan juga penyedia infrastruktur dari oil and gas, kita lihat dari segi valuasi, Elsa memiliki valuasi yang relatif murah, terutama kita lihat secara PBV berada di 0,67, yang mana rule of thumb untuk PBV dari perusahaan yang cukup memiliki pergerakan volatil berada di sekitar 1,5 kali. Sehingga PBV sebesar 0,67 untuk Elsa dirasa masih terlihat cukup murah. Kemudian kita perhatikan secara PER, ini juga masih relatif murah apabila dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu Wintermar dan juga Raja. Kita lihat PER dari Elsa sendiri masih 5,4 kali, yang mana memang nilai dari PER 5,4 kali ini juga disebabkan oleh kinerja yang cukup positif dalam beberapa kuartal terakhir. Sehingga kita perhatikan PER 5,4 kali ini menjadikan PER yang murah apabila laba dari Elsa mampu sustain dan juga mampu bertumbuh lebih tinggi kembali. Nah, kemudian kita perhatikan secara rasio profitabilitas. Kita lihat kinerja Elsa relatif masih di bawah dengan kompetitornya. Kita lihat dari sisi GPM berada di 10,4% di bawah Wintermar dan Raja. Kemudian dari sisi NPM masih di bawah juga kompetitornya, hanya 5,8%. Namun kalau kita lihat dari ROA, rasio return on asset atau imbal hasil laba bersih yang dibandingkan dengan asetnya berada di 5,7%. Sehingga kalau kita lihat profitabilitas ini menunjukkan bahwa Elsa tidak mampu menghasilkan laba sebaik dengan kompetitornya atau perusahaan-perusahaan penunjang infrastruktur dari oil and gas yang ada di bursa. Nah, kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa secara kesehatan keuangan, apakah perusahaan ini memiliki utang yang aman? Kalau kita lihat dari sisi debt to equity ratio, perbandingan antara utang dengan modalnya, Elsa masih berada di level yang aman meskipun nilai ini juga cukup tinggi, berada di 1,1 kali, namun relatif aman karena kalau kita perhatikan dari sisi current ratio atau perbandingan dari aset lancar dengan utang lancarnya atau utang jangka pendeknya, ini menunjukkan masih berada di level 1,4 kali, yang mana artinya untuk membayar utang jangka pendeknya perusahaan ini masih memiliki aset lancar yang juga cukup baik sehingga tidak rawan mengalami gagal bayar utang. Lantas masih layakkah untuk menginvestasikan saham Elsa? Kalau kita lihat kinerja yang tangguh dari PT El Nusa Tbk pada kuartal pertama 2024 ini menunjukkan kemampuan operasional yang kuat dan komitmen teguh perusahaan untuk menciptakan nilai dalam sektor energi. Nah, kalau kita perhatikan terdapat 4 faktor yang menjadikan saham Elsa ini menarik untuk diinvestasikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah kinerja keuangan yang bertumbuh.
Elsa menunjukkan pertumbuhan pendapatan operasional yang cukup stabil dan juga laba bersih yang signifikan dengan peningkatan EBITDA yang menandakan bahwa kinerja keuangan ini cukup baik untuk perusahaan. Sehingga hal ini mencerminkan bahwa kemampuan operasional yang kuat dan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi bisnis. Perusahaan memiliki diversifikasi yang cukup baik dalam segmen layanan, kemudian adanya layanan distribusi dan logistik energi, serta layanan menjadi hulu dan juga menjadi kontributor utama terhadap pendapatan perseroan. Sehingga dengan adanya perbaikan dan juga pertumbuhan dari segmen layanan energi hulu, ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola portofolio bisnisnya yang baik. Kemudian ketiga adalah posisi keuangan yang kuat. Kalau kita lihat, Elsa memiliki total kas dan setara kas yang cukup besar. Sehingga ini menandakan bahwa kesehatan keuangan yang baik untuk perusahaan ini untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kebangkrutan dan memberikan fleksibilitas untuk finansial bagi perusahaan untuk melakukan investasi atau untuk menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti. Kemudian yang keempat adalah komitmen pada inovasi dan efisiensi. Kalau kita perhatikan bahwa manajemen perusahaan juga secara jelas telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan inovasi, efisiensi operasional, dan juga pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka dan memberikan nilai tambah untuk pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan hal tersebut, investor juga perlu memperhatikan beberapa risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan seperti profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian kita lihat secara kinerjanya dari segi utangnya, ini menunjukkan adanya risiko-risiko perusahaan sehingga meskipun di tengah potensi yang terdapat dari saham Elsa, investor juga perlu memperhatikan risiko-risikonya sehingga dapat memberikan keputusan investasi yang terbaik dalam membeli saham yang dipilihnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Disclaimer on, keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya kembalikan ke Safira.